Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walhamdulillahi kabira wa subhanallahi katsira wa Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah lagi dan lagi senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat Idul Adha. Ini adalah satu nikmat, satu karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena atas usaha dan pengorbanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami berwasiat kepada diri kami sendiri dan juga kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa ini adalah sebaik-baik bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini sampai nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Dan berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita pahami bersama bahwasanya kehidupan kita di dunia ini adalah sementara. Kehidupan kita di dunia ini hanya kurang lebih 60 sampai 70 tahun. Dan kita semuanya akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita yakin atau tidak yakin? Apakah kita percaya atau tidak percaya? Tetapi perkara itu pasti akan datang kepada diri kita, kepada setiap manusia. Baik dia yang yakin ataupun yang tidak yakin dengan datangnya kematian. Baik dia yang yakin ataupun tidak yakin dengan datangnya hari kiamat. Baik dia yang yakin ataupun tidak yakin dengan adanya kehidupan nanti di akhirat. Tetapi perkara itu telah disampaikan oleh utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan rasul, utusan-utusan Allah, kekasih-kekasih Allah, bahwasanya ada kehidupan setelah kematian, dan setiap manusia, setiap diri kita pasti akan dimintai pertanggungjawabannya, pertanggungjawaban kehidupan kita di dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita pahami bersama bahwasanya setiap amal yang kita kerjakan di dunia ini pasti nanti akan kita lihat hasilnya. Barang siapa yang dia ini beramal kebaikan,
walaupun seberat dzarrah, maka dia nanti pasti akan melihat balasannya di akhirat. Barang siapa yang dia ini beramal keburukan walaupun hanya seberat dzarrah, maka pasti dia nanti juga akan melihat balasan keburukannya nanti di akhirat. Dia akan juga menerima balasan amal keburukan yang dia lakukan di dunia ini nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebaik-baik bekal dalam menjalani kehidupan di dunia ini adalah dengan ketakwaan. Dengan ketakwaan. Hadirin yang dimuliakan Allah, seluruh amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tujuannya adalah untuk meraih ketakwaan. Semua yang diperintahkan Allah, semua yang dicontohkan oleh para rasul utusan Allah adalah tujuannya, intinya adalah untuk ketakwaan. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah oleh kalian Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka seluruh perintah-perintah Allah yang dikerjakan menurut cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tujuannya adalah agar kita ini bertakwa kepada Allah. Maka termasuk ibadah kurban yang dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 Dzulhijjah ini pun tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah kurban adalah ibadah menyembelih binatang kurban untuk mendekatkan diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali tidak akan sampai darah dan daging korban itu kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah takwa di antara kalian. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara takwa ini adalah perkara yang sangat penting bagi kehidupan kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengaku dirinya ini adalah hambanya Allah, orang-orang yang mengaku bahwa dirinya ini adalah pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perkara takwa ini hendaklah menjadi perhatian kita semuanya, sehingga senantiasa dipesankan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali kalian mati dalam keadaan muslim, kecuali kalian mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bukan sekedar KTP-nya muslim, bukan sekedar pengakuannya muslim, bukan sekedar saya Islam, bukan, tetapi bagaimana seluruh perintah-perintah Allah, sunnah-sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala sudah kita terima. Kemudian kita mengamalkannya, kita menyerahkan diri kita. Yang namanya muslim artinya dia berserah diri, yang namanya muslim artinya dia menyerahkan dirinya, diatur oleh aturan-aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada diri kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian sekali-kali mati kecuali mati dalam keadaan kalian sudah berserah diri kepada Allah, sudah siap mengikuti aturan-aturan Allah, sudah berserah diri mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ibadah pada sholat Idul Adha, kemudian ibadah haji yang dilaksanakan oleh umat Islam
hari ini, maka semuanya ini adalah mencontoh, atau sebagian besarnya ini adalah mencontoh daripada kehidupan daripada Nabi Ibrahim alaihi salam dan keluarganya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihi salam ini adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, diberi julukan Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillah." Dan siapakah yang lebih baik agamanya? Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan dirinya, menyerahkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muhsinun, dan dia berbuat kebaikan. Wattaba'u millata Ibrahim hanifa, dan dia mengikuti agama Ibrahim atau milah Ibrahim yang lurus. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan dia Allah Subhanahu wa taala mengambil Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai kekasihnya. Kenapa bisa begitu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena Nabi Ibrahim alaihi salam senantiasa tunduk patuh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan apabila hal itu terasa berat bagi diri beliau, tetapi beliau senantiasa berusaha untuk segera memenuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau diperintahkan untuk meninggalkan anak istri beliau di tengah padang pasir yang tidak ada tanda-tanda kehidupan di tengah padang pasir itu. Hanya diberikan bekal secukupnya yang mampu beliau bawa, dan beliau kerjakan hal itu dengan sungguh-sungguh memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah meletakkan istri dan anak beliau ini di tengah padang pasir, kemudian beliau ini berdoa, "Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram." Ya Allah, aku telah meninggalkan anak istriku, keturunanku di lembah yang tidak ada tanda-tanda kehidupan di sisi rumahmu yang mulia. Rabbana liyuqimus shalah. Maka doa daripada Nabi Ibrahim yang pertama ini agar anak keturunannya mendirikan sholat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita pahami bersama bahwasanya sholat ini adalah sebaik-baik perintah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ke atas muka bumi ini. Dengan sholat inilah maka kita bisa terhubung langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat inilah kita bisa langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Kita bisa minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sholat ini. Wasta'inu bis sabri was shalah, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Tetapi perkara itu, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan sholat, ini adalah perkara yang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, kecuali bagi orang-orang yang tunduk hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau telah menyerahkan dirinya mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika turun perintah untuk menyembelih putranya, beliau pun bersegera memberitahu putranya, "Wahai putraku, bahwasanya aku bermimpi bahwa aku menyembelih dirimu. Bagaimana pendapatmu?" Maka Nabi Ismail alaihi salam, beliau mengatakan, "Ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Kerjakanlah wahai ayahku apa yang diperintahkan kepada engkau, insya Allah engkau akan mendapati aku sebagai seorang yang sabar. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim menyerahkan dirinya mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala.
Dan di sini dikatakan waman ahsanudinan, dan siapakah yang lebih baik amalnya, lebih baik agamanya. Dan kita semuanya sebagai orang Islam, orang yang mengaku beragama Islam, mengaku orang yang beriman, maka mestinya kita semuanya berharap, kita semuanya ingin agar agama yang kita amalkan, agar agama yang kita kerjakan ini menjadi agama yang terbaik. Apa yang kita amalkan, apa yang kita inginkan, kita menjadi yang terbaik dalam agama kita. Maka dikatakan tadi, waman ahsanudinan, siapakah yang lebih baik agamanya. Semuanya, ya, diri kita ingin yang terbaik. Kalau untuk perkara pekerjaan, kalau untuk perkara rumah tangga, kalau untuk perkara kendaraan, kalau untuk perkara pakaian, untuk perkara urusan-urusan dunia, kita semuanya menginginkan yang terbaik untuk diri kita. Maka untuk agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nanti bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia ini sampai nanti di akhirat, di alam kubur, di alam mahsyar, di alam sirat, dan akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana agama itu akan memberi manfaat kepada kita. Maka mestinya kita semuanya berusaha sungguh-sungguh agar agama yang ada pada diri kita ini menjadi agama yang terbaik. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan contoh kepada kita melalui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana agama yang terbaik itu. Demikian pula para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mereka ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai umat terbaik, umat percontohan bagi umat akhir zaman ini, bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mereka diberi gelar radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka telah berusaha menyerahkan dirinya dengan sungguh-sungguh mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti seruan-seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga para sahabat diberi julukan radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Karena apa? Karena pengorbanan mereka untuk agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dituntut kepada orang-orang yang beriman, bahwasanya orang-orang yang beriman ini akan senantiasa mendapat ujian akan keimanannya. Orang-orang yang beriman ini senantiasa akan dituntut untuk membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam, ketika beliau belum dikaruniai putra, maka Allah karuniakan putra. Ketika Allah sudah mengkaruniakan putra, Allah perintahkan putranya untuk disembelih. Ini untuk melihat apakah kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah, ini yang tadinya beliau ini sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah bergeser kepada cintanya kepada putranya yang dikasihi. Nah, tetapi ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam telah membuktikan bahwasanya beliau ini betul-betul mendahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendahulukan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada mendahulukan cintanya kepada anaknya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, demikian pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, mereka telah mendahulukan perintah-perintah Allah daripada keinginan-keinginan mereka sendiri, daripada kemauan-kemauan mereka sendiri, sehingga mereka diberi julukan sebagai umat yang terbaik. Sebagai umat yang terbaik, khairul qurun qarni, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik kurun adalah kurunku, yaitu para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah Rasul yang terakhir. Tidak ada Nabi dan Rasul yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mendidik para sahabat beliau sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga para sahabat menjadi generasi yang terbaik, menjadi umat percontohan.
bagaimanapun ujian, cobaan yang menghadang daripada sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih mendahulukan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala daripada keinginan dan kemauan pribadinya, daripada keinginan dan kesenangan pribadinya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, setiap diri kita pasti memiliki keinginan, setiap diri kita pasti memiliki kemauan, setiap diri kita pasti memiliki kesenangan. Maka menjadi tugas kita sampai nanti akhir hayat kita, menjadi tugas besar kita bagaimana mendidik, bagaimana mengendalikan, bagaimana mengarahkan keinginan, kesenangan, kemauan kita mengikuti perintah-perintah Allah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, kata Rasulullah. Tidak beriman sempurna, tidak akan beriman dengan sempurna salah seorang di antara kalian, sehingga kalian menjadikan hawa nafsu kalian mengikuti apa yang aku bawa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada bulan ini, pada bulan yang mulia ini, bagaimana menjadi titik tonggak, menjadi awal daripada diri kita untuk berusaha berserah diri kepada Allah, menyerahkan diri kita mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga nanti sampai pada akhir hayat kita, ketika kematian itu datang, kita betul-betul sudah berserah diri kepada Allah, mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada salahnya itu karena kelemahan dan kebodohan saya sendiri, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum diakhiri, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan doa-doa kita nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi ampunan bagi diri kita di dunia ini sampai nanti di akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma hdina wa ahlina wahdina jami'a wa ja'alna sababa liman ihtada. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.